adik-adik. Hai teman-teman. Farewell, sekarang kita ada di tahun yang keberapa ya? Sekarang kita ada di tahun 2022. Wah, nggak berasa ya, Tuhan selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Sejak kita semuanya selalu sehat, selalu suka cita. Nah sekarang sebelum kita ibadah nih, yuk adik-adik, ibadah dengan yang baik ya. Jangan sambil main game, atau ngobrol, atau makan ya. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk kita beribadah, kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yuk nanti Rehwel akan memimpin dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu-satunya sahabat buat adik-adik semua dan juga kakak. Haleluya. Ikutin ya, silakan kita. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, he's always there for me. Sekali lagi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan hadir bersama kita saat ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, oh Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk adik di rumah, jangan pergi dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan selalu bersama kita, dan biar pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan dengan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu selalu ada bersama kami, kasih-Mu selalu menyertai kami. Kami bersyukur buat apa yang sudah Kau berikan, Kau sediakan, Kau perbuat untuk kami. Kami yakin Tuhan Kau selalu mengampuni dosa kesalahan kami. Ajarlah kami, jadikan kami menjadi anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran akan Engkau. Sekarang kami memuji, kalau kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami Tuhan Yesus, kami boleh mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami selalu Tuhan penyampaian firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan, kakak mau nanya sama Rehwel nih. Rehwel itu berharap apa ya? Pengharapan itu apa ya pengharapan? Pengharapan itu menurutku itu keinginan atau impian yang bakalan terjadi. Iya, berarti kita semua tentu punya pengharapan kan? Ya. Nah, Rehwel,
Kakak mau nanya, di tahun 2002 ini Rahul mengharapkan apa? Berharap apa gitu? Aku sih berharap supaya COVID cepat selesai dan aku bisa jadi lebih baik lagi. Amin, kita berdoa ya, kita percaya. Tetapi pengharapan itu, maksudnya kita kan kepengen nih COVID ini cepat selesai nih. Nah, seandainya Tuhan berkata lain, kita nggak tahu COVID kapan selesai. Nah, menurut Rewel, apakah itu berarti pengharapan kita itu tidak, maksudnya apa ya? Tidak baik gitu maksudnya. Misalnya kan COVID nih, kita berharap selesai nih COVID nih, tapi nggak selesai gitu. Berarti apakah pengharapan kita itu jadinya tidak ada pengharapan lagi maksudnya gitu? Tentunya tidak ya. Tentunya kita meskipun COVID masih berjalan, kita nggak tahu kapan selesainya, kita yakin masih ada pengharapan tidak? Masih. Kenapa masih ada pengharapan? Karena pengharapan itu dapat dari hati. Nah, dari hati. Yang penting hubungan kita sama Tuhan nih ya. Iya. Karena kalau misalnya hidup itu tidak ada pengharapan, pasti nggak ada tujuan ya. Kalau hidup nggak ada pengharapan, pasti ya begitu-gitu aja ya kan. Nah, tapi kita bersyukur kita ada Tuhan. Sumber pengharapan kita kan Tuhan kan, ya kan. Kalau misalnya contohnya nih, kita berharap sama manusia. Menurut Rewel, manusia bisa mengecewakan nggak? Bisa-bisa aja sih. Nah, bisa-bisa aja kan. Firman Tuhan bilang kan, kita jangan berharap sama manusia, karena itu manusia pasti mengecewakan, ya kan. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah mengecewakan, gitu kan. Nah, makanya di tahun 2002 ini, kita nggak tahu ke depannya itu apa yang terjadi. Entah COVID masih berjalan atau bahkan lebih dahsyat lagi itu ada virusnya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti di dalam Tuhan kita mesti ada pengharapan. Kita nggak perlu kecewa, nggak perlu takut, ya kan. Nggak perlu jadinya kecewa, takut gitu. Karena kita punya Yesus sumber pengharapan kita. Nah, kakak punya ayat nih di Alkitab. Nanti saya tolong bacain ya. Amsal 23 ayat 18. Coba, bacain. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, amin. Nah, jadi Tuhan mengatakan nih, masa depan kita sungguh ada dan harapan tidak akan hilang asal kita dekat sama Tuhan. Berarti kalau kita jauh dari Tuhan, kita masih ada pengharapan nggak? Udah nggak ada. Mungkin ada, cuman pengharapan itu pengharapan yang bisa bikin mengecewakan, pengharapan yang bisa membuat kita tuh takut, cemas, ya kan? Tapi kalau pengharapan dalam Tuhan, kita nggak perlu takut, nggak perlu cemas, karena Tuhan sudah menjanjikan masa depan yang cerah, ya kan? Masa depan yang gemilang, yang penuh harapan. Nah, jadi yang penting kita dekat sama Tuhan. Kakak mau nanya Rahel nih. Rahel kalau setiap hari baca firman Tuhan nggak? Baca setiap hari itu pasti. Berdoa? Setiap hari. Berdoa setiap hari juga. Nah, bagus, mantap. Nah, adik-adik juga sama ya, adik-adik. Ya, harus baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Kalau yang belum bisa baca, ya kan, ajak papi maminya, papi mami atau papa mama. Ayo baca Alkitab yuk, bacain adik Alkitab atau berdoa bareng, ya kan. Karena itu penting banget, ya kan, supaya kita dekat sama Tuhan. Karena kalau kita mau punya pengharapan, dekatlah sama Tuhan, ya kan. Karena Tuhan sumber pengharapan. Kalau kita jauh dari Tuhan, ya kan, jauh dari sumber pengharapan kita, ya seperti itu. Ada pengharapan, tapi pengharapan yang mengecewakan, ya kan. Pengharapan yang bikin takut, cemas. Tapi di dalam Tuhan, ya kan, kita nggak perlu khawatir asal kita mau deket sama Tuhan. Nah, kakak ada lagi nih, nanti lewat tolong bacain ya. Kita baca. Nah, ada di 1 Yohanes 3 ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Oke. Suci. Nah, jadi sumber pengharapan kita kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan suci dong. Nah, kita sebagai anak Tuhan, di sini dikatakan sama seperti Dia yang adalah suci. Artinya kita harus hidup selain dekat sama Tuhan, hidup dengan dengaran sama Tuhan, melakukan firman Tuhan. Contohnya misalkan firman Tuhan bilang,
dilarang apa misalkan mencuri gitu kan, atau dilarang berbohong kan. Nah, jadi kita ikuti apa yang Tuhan ajarkan, ya kan. Jadi selain kita dekat sama Tuhan melalui baca Alkitab, melalui berdoa, kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Cuma sekedar baca doang, cuma baca doang. Baca mah gampang, baca, udah. Tapi tidak direnungkan, tidak dilakukan. Justru yang penting harus melakukannya. Jadi kita boleh bertumbuh ya. Jadi ingat adik-adik, selain baca Alkitab, berdoa, melakukan firman Tuhan. Ya. Nah sekarang kamu nanya Rewel nih. Rewel, Rewel pernah nggak sih merasa bosan nggak sih baca Alkitab, jenuh gitu? Atau lagi ngantuk? Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Pernah. Nah terus Rewel ngapain tuh? Apa udahlah, udah capek, udah ngantuk, terus nggak baca Alkitab deh. Pernah nggak gitu? Kadang-kadang doang. Kadang-kadang doang ya. Nah kakak juga ngalami nih, kakak kan dari sejak kecil diajarin mami kakak nih harus baca firman Tuhan setiap hari, bahkan sebelum sarapan loh. Jadi nggak boleh, jadi nih ya, jadi kalian nih nggak dikasih makan nih kalau belum baca Alkitab nih. Jadi ini makanan utama nih setiap pagi nih. Nah jadinya kakak pernah ngalami gitu, aduh apalagi saya udah kerja gitu kan, aduh ngantuk nih, capek nih. Tapi kakak nggak langsung tidur, baca Alkitab nanti aja, enggak. Tetap itu, kakak tetap baca firman Tuhan meskipun ngantuk, lelah, tetap kakak laksanakan. Kenapa? Karena kalau sekali, 2 kali kita nggak baca Alkitab, nanti aja, nanti lama-lama kita jadi kebiasaan untuk ya udahlah nggak usah baca Alkitab lagi lah, atau jadi nanti mundur gitu kan. Nah jadi kita tetap harus giat, harus tekun melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita ini jadi karena malas, jadi karena jenuh, kita nggak melakukannya lagi. Tapi kita tetap harus komitmen ya, Jadi itu artinya harus tetap giat melakukan hal-hal yang baik. Itu bisa baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Nah, sekarang kamu punya Rewel nih, Rewel pernah mengalami nggak misalnya, ini kan Rewel baca Alkitab setiap hari nih, pernah mengalami sesuatu nggak gitu, misalnya dari Alkitab nggak pernah baca gitu, pernah mengalami apa nggak? Belum sih. Nah berarti adik-adik kalau misalnya baca Alkitab kan nggak ngerti nih, ini apa sih nih, nggak ngerti. Nah adik berdoa dulu, sebelum baca Alkitab berdoa dulu, minta hikmat Tuhan, jadi adik boleh ngerti. Kalau adik nggak ngerti, ya nggak baca, tanyakan, buat tanya papa, mama, atau guru-guru kakak sekolah minggu kan tanya, ini kan artinya apa nih gitu kan. Karena kakak juga baca sama, kakak dulu baca nggak ngerti, ini apaan ya, apalagi ini apa nih gitu kan, ini kan banyak nih satu buku gini kan nih. Nah tapi puji Tuhan, kalau setiap kakak baca nih pasti ada aja tuh daya Tuhan nih, begini gitu. Jadi lama-lama kita ini kan firman Tuhan hidup ya, bukan sekedar buku biasa ya. Kalau kita sering baca Alkitab ini, kita boleh bertumbuh dengan otomatis tanpa kita sadari, rohani kita bertumbuh gitu kan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang salah, ada yang ingat ini, itu salah, itu nggak boleh gitu kan. Nah makanya dekat-dekat sama Tuhan. Kita kalau kita dekat sama Tuhan nih, kok bisa gini, kakak misalnya dekat sama Rewel nih. Nah, kalau kakak dekat sama Rewel, berarti kakak harus sering ngobrol bukan? Biar semakin dekat, ngobrol. Jadi kakak tahu kesukaannya Rewel apa. Tapi kalau misalnya kakak nggak dekat sama Rewel nih, nggak deket nih, misalnya nggak pernah ngobrol, itu pasti jauh kan. Nah sama kayak Tuhan, kita baca nih, ini kan perintahnya Tuhan nih, suratnya Tuhan, kita baca, begitu dekat sama Tuhan, kita ngerti, oh Tuhan begini, oh Tuhan maunya begini. Nah jadi baca Alkitab ya, adik-adik ini penting banget, ini dasar loh. Sejak dari dulu kan, sebelum pandemi malah sejak dari adik kalian dari baby malah gue ditekan sama kakak-kakak, baca Alkitab dan berdoa ya. Nah adik-adik jadi ingat, kalau adik mau punya pengharapan ya, dekatlah sama sumber pengharapan kita, itu Tuhan Yesus, sumber pengharapan yang teguh. Nggak ada yang lain, berharap sama manusia kecewa ya kan. Yang lebih menjamin itu Tuhan Yesus. Jadi ingat, dekatlah sama Tuhan melalui berdoa, baca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah sumber pengharapan kita. Nah yuk sebelum kita tutup, bagi adik-adik yang belum ikutan small group ya, nanti boleh info ya kan. Kalau kakak ini saya belum ada small groupnya nih, ke nomor di bawah ini ya, nanti terus ke nomor di bawah ini ya. Nanti adik-adik kasih tahu, kak saya belum ikutan small group dong, mau dong ikutan small group. Apa sih small group? Small group itu jadi di EcoKid punya grup WA.
Jadi nanti di situ ada info-info mengenai kegiatan EcoKid, aktivitas EcoKid. Adik-adik boleh ikutan ya. Yuk kita akan berdoa. Nanti abis ini adik-adik juga boleh kasih persembahan ya. Yuk kita berdoa nanti minta Rehwel doa untuk persembahan boleh. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan persembahan. Kau berkati persembahan kami maupun seberapapun itu yang akan kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Bila pujian kami, penyembahan kami Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Bila kami melakukan firman-Mu, bila kami berharap selalu hanya kepadamu karena Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh, roh dan jiwa kami, ayah ibu kami Tuhan Yesus, kakak adik kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus berkat-Mu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kami kembali kepadamu. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa sampai minggu depan. Ikuti ibadah online EcoKid. Ya nggak, Level? Terus rajin ya ikut ibadah online EcoKid ya. Bye-bye. God bless.